De un paso más bajo. Dale, Panchito, quiero ganar, quiero ganar. A tu prima le ¡Toma! Balik lagi sama gue, di channel Ian Film, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, semoga juga diberikan keselamatan, serta kelancaran dalam mencari rezeki. Di film yang akan gue ceritain kali ini berjudul Society of the Snow. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata, menceritakan kisah tragis kecelakaan pesawat Angkatan Udara Uruguay, di Pegunungan Andes. Cerita berlatar pada Oktober tahun 1972, klub rugby of Christian Club, dari Montevideo yang ada di Uruguay, yang akan berlaga di Santiago, Chili. Klub rugby ini dijadwalkan bertanding melawan klub asal Inggris, yaitu Old Boys Club. Presiden klub lantas menyewa pesawat milik Angkatan Udara, untuk mengakomodasi perjalanan klub itu. Mereka akan bertolak menuju Santiago, dengan melintasi Pegunungan Andes dengan penerbangan 571, namun pesawat itu mengalami insiden fatal sebelum tiba di Chili. Pilot keliru dalam mengidentifikasi pesawat, sehingga berujung jatuh ke lembah tinggi Andes. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? Langsung gas ke kisahnya guys. Cerita dimulai dengan memperlihatkan pemain rugby asal Uruguay, yang berhasil memenangkan permainan. Untuk itu mereka pun akan melanjutkan permainan, ke suatu kota di negara Chili. Mereka kemudian menyewa pesawat Angkatan Udara untuk menghemat biaya. Ketika perjalanan dimulai mereka semua merasa sangat senang, sebab ini baru pertama kalinya mereka naik pesawat. Namun ketika melewati pegunungan es di perbatasan Chili, seorang kopilot tiba-tiba berpindah ke bangku belakang. Dia terlihat sangat panik. Tak lama setelah itu, guncangan terasa kuat di dalam, hingga pada akhirnya pesawat pun mengalami kecelakaan. Pesawat tersebut terbelah menjadi dua bagian. Seorang pria bernama Roberto tersadar lebih dulu, dan mencoba menyelamatkan teman-temannya. Dari 45 penumpang kini hanya 33 orang yang selamat dari insiden itu. Beberapa orang pun kemudian mendatangi pilot. Mereka berharap bisa meminta bantuan. Sayangnya pilot mereka telah tewas dalam kecelakaan tersebut. Ketika malam hari tiba, mereka semua merasa sangat kedinginan, hingga menusuk di tulang. Mereka pun berusaha memejamkan mata berharap pagi akan segera tiba. Keesokan harinya, mereka bangun dengan bahagia, sebab mereka masih bisa selamat dari dinginnya malam. Sebagian dari mereka kemudian keluar dari pesawat dan mencoba berunding bagaimana mereka bisa bertahan hingga bantuan tiba. Untuk sementara waktu mereka pun mencoba membuat ruangan di dalam pesawat, yang bertujuan untuk mengurangi hawa dingin saat malam hari. 3 hari pun telah berlalu, beberapa orang pun mulai mengalami sakit. Karena tak tahan dengan cuaca dingin yang ada di pegunungan itu, di samping itu stok makanan mereka juga tinggal sedikit, dan hanya cukup untuk beberapa hari saja. Ketika siang hari seorang pria bernama Numa pun mendengar suara helikopter yang melintas di atas langit. Dengan bergegas mereka semua mencoba berteriak untuk meminta pertolongan, akan tetapi helikopter itu terus bergerak, karena mungkin tidak melihat dan mendengarkan mereka. Karena hal itu Numa pun mengajak beberapa orang untuk naik ke atas gunung. Dengan perbekalan seadanya, Numa dan beberapa orang lainnya pun mencoba mendaki gunung, berharap bisa menemukan batuan.
Ketika sudah setengah jalan, akhirnya mereka tahu mengapa helikopter tak mempedulikan mereka sebab dari ketinggian setengah gunung saja, mereka yang ada di bawah tak terlihat. Di hari ke-8 stok makanan mereka pun sudah tak ada lagi, sebagian orang terpaksa memakan koreng tubuhnya yang mengering, karena mereka merasa sangat kelaparan, namun sebagian dari mereka memilih untuk berpuasa dan berharap bantuan akan segera tiba. Keesokan harinya, seorang wanita pun harus menghembuskan nafas terakhirnya karena tak tahan lagi dengan hawa dingin di sana, oleh karena itu Numa pun berpikir, jika mereka tak boleh diam saja dan bilang tanpa adanya sinyal ponsel mereka semua tak bisa meminta pertolongan, Numa kemudian teringat jika di ekor pesawat terdapat walkie-talkie yang bisa mereka gunakan untuk meminta pertolongan, namun mereka juga merasa bingung di mana harus mencari jatuhnya ekor pesawat. Di hari ke-12 mereka semakin kelaparan karena tak ada makanan sama sekali. Seorang pria bernama Nando, kemudian mengajak teman-temannya untuk memakan jasad dari teman mereka. Hal ini terpaksa mereka lakukan untuk mengganjal perut, namun beberapa orang pun menolaknya dan memilih untuk berpuasa saja. Keesokan paginya mereka pun menemukan sebuah radio yang terdapat di sebuah koper. Mereka bergegas mencoba menghidupkan radio itu untuk mendengarkan berita terbaru. Tak diduga mereka mendapatkan berita yang menginformasikan tentang pencarian mereka yang terpaksa dihentikan. Hal itu karena tidak mendapatkan hasil sedikit pun. Mendengar hal itu mereka semua pun merasa bersedih dan tidak punya harapan hidup. Di hari ke-15 Numa bertekad untuk mendaki gunung lagi untuk mencari ekor pesawat yang di dalamnya terdapat walkie-talkie. Tanpa adanya persiapan yang matang Numa dan beberapa temannya yang mendaki pun membeku di tengah malam karena cuaca yang sangat dingin. Pagi harinya teman Numa bernama Vito mengajak mereka semua untuk kembali ke pesawat tanpa pikir panjang. Numa pun menyetujuinya. Setelah sampai di pesawat Roberto bertanya kepada Numa tentang apa yang dia temukan di atas gunung. Numa pun menjawab jika dia hanya menemukan beberapa mayat yang membeku. Di sore harinya tak sengaja melihat Roberto dari jendela pesawat yang mencoba berjalan di tengah pedesaan. Numa pun tak heran jika Roberto memiliki tekad yang kuat, sama seperti saat dia bermain rugby. Di hari ke-17, ketika mereka tengah bersantai, sebuah badai salju pun menghantam pesawat mereka, yang membuat mereka malah terkubur di dalam salju. Akibat kejadian itu beberapa orang pun kembali tewas. Akibat kejadian itu, mereka semakin merasa frustasi sebab keadaan yang malah semakin parah. Beberapa dari mereka terpaksa memakan jasad yang masih ada untuk mengganjal rasa lapar. Di hari ke-20 mereka semua masih terkubur di dalam pesawat. Numa yang tak tahan lagi dia pun mencoba menendang jendela pesawat hingga membuat kakinya terluka. Karena usahanya itu mereka pun akhirnya bisa kembali melihat matahari setelah 3 hari terkubur. Mereka semua kemudian mencoba menggali salju dan mencoba membuat ruangan di dalam pesawat seperti sebelumnya. Di antara mereka pun kembali ada yang tewas karena tak tahan dengan cuaca dinginnya di sana. Numa kemudian mengajak temannya yang bernama Nando, Roberto dan juga Fernando. Mereka berempat mencoba menyusuri ke arah barat yang merupakan jalan ke arah depan. Sebagian orang pun sempat menolak untuk pergi, sebab melihat kondisi Numa yang terluka akan menghambat perjalanan. Namun Numa tetap bersikeras untuk pergi. Bagi dia keselamatan semua orang lebih penting daripada nyawanya sendiri. Kemudian mereka berempat pun melakukan perjalanan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Numa pun tersungkur karena kondisi kakinya yang terluka. Roberto pun memutuskan untuk kembali ke pesawat, namun Numa menolaknya. Dia menyuruh teman-temannya untuk kembali melanjutkan perjalanan, sedangkan dirinya akan kembali sendiri ke pesawat, sebab jika mereka semua kembali perjalanan akan sia-sia. Sekembalinya Numa ke pesawat ia pun dihampiri oleh temannya. Ia bertanya apakah harapan hidup masih ada untuk mereka. Numa pun menjawab harapan pasti ada jika mereka mau berjuang. Pria itu kembali bertanya mengapa Numa mengkhawatirkan nyawa mereka semua hingga harus mengorbankan dirinya. Numa pun menjawab jika terkadang dia berpikir untuk menyerah saja dan menunggu ajalnya datang. Namun bagi dirinya keadaan mereka ini bagaikan permainan rugby yang berada di final. Pilihan ada di tangan mereka. Jika memilih diam saja mereka lah yang akan kalah dan Numa tak ingin hal itu terjadi.
Di hari ke-35 Roberto mengabarkan kepada Numa setelah kembali dari pencarian ekor pesawat. Roberto mengatakan jika dia berhasil menemukan ekor pesawat dan walkie-talkie yang mereka cari, namun walkie-talkie itu tak berfungsi. Dia membutuhkan seseorang yang ahli di bidang elektronik. Seorang pria pun kemudian menawarkan dirinya jika dia bisa memperbaikinya asalkan kondisinya tak parah. Dengan bergegas Roberto pun langsung mengajak pria itu ke tempat ekor pesawat berada. Setelah melihat kondisi walkie-talkie itu, dia pun mengatakan jika akan sedikit lama untuk memperbaikinya. Dengan demikian dia hanya memiliki waktu memperbaikinya kurang lebih 3 jam sehari sebelum mereka harus pergi ke ekor pesawat pada pagi hari dan pulang ke badan pesawat pada sore hari. Berhari-hari pun telah mereka lalui untuk memperbaiki walkie-talkie tersebut dan selalu berharap akan dapat digunakan. Setelah beberapa minggu berlalu walkie-talkie pun akhirnya selesai diperbaiki. Namun saat dinyalakan percikan api pun keluar dari walkie-talkie tersebut yang menandakan jika mereka tak berhasil memperbaikinya. Kini harapan mereka pun kembali pupus. Fernando yang menemukan kamera di bawah es, dia pun mencoba memotret teman-temannya sebagai kenang-kenangan jika mereka tak selamat nantinya. Di hari ke-60, Numa memberikan pesan kepada Roberto agar dia tak memiliki pikiran untuk menyerah. Numa juga mengatakan jika nyawa mereka semua berada di tangan Roberto, sebab hanya dialah yang memiliki fisik yang kuat. Keesokan paginya Numa menghembuskan nafas terakhirnya, karena luka di kakinya yang semakin parah. Tak ingin menyia-nyiakan kematian Numa, Roberto pun mengajak 3 orang untuk ikut pergi ke arah barat, sebab Roberto melihat sebuah gunung yang tak ada saljunya di sana. Beberapa hari pun telah berlalu. Roberto dan teman-temannya terus melakukan perjalanan. Ratusan kilometer telah mereka lalui, hingga akhirnya terlihat pegunungan yang mereka tuju. Roberto mengatakan jika kemungkinan 7 hari lagi mereka akan sampai ke sana, namun mereka juga terkendala dengan makanan yang sudah semakin menipis. Kedua temannya pun memutuskan untuk kembali dan memberikan stok makanannya kepada Roberto dan juga Fernando yang ingin melanjutkan perjalanan. Dengan sekuat tenaga Roberto dan Fernando pun kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan Roberto teringat ucapan Numa yang memotivasinya untuk terus berjuang sampai akhir. Di hari ke-72 berdua pun akhirnya tiba di sebuah gunung tanpa salju yang ia tuju. Selain itu terdapat pepohonan yang rimbun serta terdengar gemericik air mengalir. Airnya sangat segar di sana. Dengan bergegas mereka berdua pun mencoba mencari makanan dan meminum air di sana. Ketika tengah beristirahat Roberto bertemu polisi hutan yang tengah berpatroli. Dengan sangat senang mereka berdua pun berteriak dan mengatakan jika mereka adalah korban pesawat militer Uruguay yang menghilang di perbatasan Gunungan Chili. Mendengarnya polisi itu pun langsung menghubungi tim SAR dan mengatakan jika dia berhasil menemukan tim rugby lebih dari Uruguay. Pada akhirnya mereka semua yang tersisa kini berhasil diselamatkan. Ketika bantuan tiba tangis lega dan bahagia pun terlihat di wajah mereka. Bagi mereka hari ini bagaikan khayalan. Tepat pada di ke-72, mereka semua pun berhasil dievakuasi dan diselamatkan. Ketika sesampainya di rumah sakit ratusan wartawan langsung menemui mereka dan bertanya bagaimana mereka bisa bertahan selama 2 bulan lebih, bahkan beberapa dokter pun juga tak percaya jika mereka bisa bertahan selama itu. Roberto dan Fernando juga tak akan melupakan jasa dan pengorbanan dari Numa yang terus memotivasinya hingga akhirnya film pun selesai. Dari film ini terdapat pembelajaran hidup, mengenai ketahanan, persatuan, dan ketahanan manusia dalam menghadapi situasi yang paling putus asa sekalipun. Ini adalah cerita tentang semangat manusia yang tak terkalahkan, dan bagaimana dalam kegelapan terdalam pun, kekuatan untuk bertahan hidup selalu ada jika kita bersatu. Sampai di sini cerita kali ini ya guys, semoga kalian suka dan terhibur. Sampai jumpa lagi di cerita seru selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share.